Oke, di sini kita akan melanjutkan yang kemarin, teman-teman. Di sini kalian di sini kita akan konfigurasi web server dan database server. Yang pertama kalian seperti biasa masuk dulu ya Ubuntu server, kemudian kita di sini konfigurasinya dengan ifconfig -a, kemudian nano etc network interface-nya. Setelah itu kita akan coba ping IP address, kita akan coba ping dulu ke Google. Oke, di sini untuk ping ke Google sudah bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di putih. Kita buka putih. Kemudian kita pakai IP address kita. Kita login. Hakim, passwordnya, masukkan passwordnya. Oke, setelah ini kita masuk sebagai sudo ya. Kita masukkan passwordnya. Kemudian setelah ini kita akan apt min get update. Oke, kita tunggu. Di sini kita melakukan update server ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengedit hostname. Perintahnya yaitu nano /etc /host. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sini host ya. Di sini ada namanya ns1hakim.com/nl yes. Di sini kita akan ubah ya. Untuk ininya kita ganti menjadi svr.hakim.com. Oke, untuk ininya sama. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke edit resolver, yaitu nano /etc resolve.config. Oke, salah itu, sebentar, kita keluar dulu. Oke, kita harusnya nano config. Kita buka on screen, huruf F nya nggak jalan. Config, enter. Nah, di sini untuk dinamik ya, kita udah punya name servernya di sini. Oke, di sininya searchhakim.com. Kalau sudah, kita simpan. Kemudian kita akan instalasi engine web server. Caranya apt
apt get apt install apt install nginx min. Yep. Sebentar, sini tipe. Oke, di sini sedang melakukan download instalasi web engine nginx web server. Kita tunggu. Nah, nanti setelah instalasi selesai, kemudian kita akan start nginx dan enable ya, agar nginx tetap aktif walaupun server di restart atau di reboot. Untuk perintahnya yaitu ketikkan systemctl start nginx, sama kita systemctl enable nginx. Ya, oke. Setelah ini kita akan konfigurasi firewall ya. Kita akan tambahkan port SSH dan HTTP ke konfigurasi, yaitu kita akan jalankan perintah ufw ya. Untuk perintahnya kita ufw allow SSH, enter. Oke, selanjutnya ufw allow HTTP, enter. Setelah ini kita akan start firewall ufw dan enable. Di sini kita akan enable ufw enable, kita yes. Oke, setelah ini kita akan buka nginx pada browser ya. Oke, pada browser kita buka, kemudian masukkan IP kita 192.168.433. Harus di sini harusnya muncul nginx. Oke, di sini sudah ya, teman-teman sudah berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya kita akan instalasi MySQL database server ya. Kita kembali ke putih, kemudian masukkan perintah sudo apt install MySQL min server MySQL min client minnya. Oke. Nah, di sini sedang mendownload ya, teman-teman. Nanti di sini kita akan memberikan password untuk root ya. Kemudian nanti akan ulangi dengan password yang sama. Nah, password ini harus diingat dengan baik ya, teman-teman. Nanti setelah instalasi MySQL selesai, kita akan start layanan MySQL ya, dan enable supaya MySQL tetap aktif ya. Kita tunggu teman-teman sini. Oke, sambil menunggu saya pause dulu biar videonya. Oke, di sini kita berikan password ya. Oke. Nah, di sini sedang progress ya, teman-teman. Nah, setelah ini baru kita akan start layanan MySQL-nya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah beres. Kita masukkan perintah
kita akan masukkan perintah system start MySQL dan kita enable. Oke, setelah ini kita akan instalasi PHP min FVM, yaitu apt min get install spasi PHP min fvm php min MySQL. Yes, kita tunggu ya. Oke, di sini lumayan lama, kita tunggu. Oke, di sini sudah beres. Yang selanjutnya kita akan edit PHP ya. PHP ini kita akan edit dengan perintah nano /etc /php /7.0 /fpm /php ini. Oke, nah di sini setelah file ini terbuka, kita akan tekan Ctrl W ya. Kita akan cari CGI. Oke, kita cari CGI dot fix underscore pet info. Oke, di sini untuk ini kita hapus, kemudian untuk ininya kita ubah menjadi 0. Oke, bentar. Oke, kita hapus, kemudian untuk ininya infonya kita ubah menjadi 0. Oke, kita save. Nah, setelah ini kita akan restart PHP ini dengan memasukkan perintah system ctl kemudian restart php 7.0 min fvm. Oke, setelah ini kita akan konfigurasi Nginx agar bisa menggunakan PHP. Untuk perintahnya yaitu nano spasi /etc /nginx /sites available /default. Oke, nah di sini kita akan melakukan konfigurasi ya. Di sini untuk server listen, oke, 80 default, kemudian ininya default server, benar. Kemudian untuk root var www.html, kemudian untuk indeks PHP index.html sini dekat. HTML
mindebian.html, kemudian kita cari server name ya, server name. Di sini untuk server name kita masukkan IP kita 3, kemudian try. Oke, di sini sama. Kemudian untuk lokasi ini kita buka. Oke. Nah, untuk ini kita buka lokasi PHPS, kemudian include-nya juga include. Oke, setelah itu yang ini juga kita ubah ya, kemudian ini juga kita ubah, dan untuk lokasi kita buka. Setelah ini kita save dan kita tes konfigurasinya dengan perintah nginx intet. Oke, di sini sukses ya. Kemudian kita akan restart nginx dengan perintah systemcl reload nginx. Oke, selanjutnya kita akan membuat file PHP untuk menguji konfigurasi. Perintahnya itu nano/www/html/info.php. Oke, nah di sini kita isi seperti ini, PHP info. Seperti ini, kita save. Setelah ini kita akan buka browser, kemudian kita buka browser sini, kemudian kita cek info.php. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Setelah ini kita akan instalasi webmin. Kemarin kita sudah download webmin ya teman-teman. Untuk download webmin, perintahnya sini. Copy perintah ini. Ini salib putih. Oke, kita tunggu. Nah, setelah ini, bentar.
sini sedang download teman-teman, sambil kita tunggu ya. Biar nggak kelamaan. Selanjutnya setelah itu kita install ini ya, sampai sini. Copy, masuk ke putih sampai sini. Oke, kita enter. Sebentar, ada yang tip. Oke, di sini sudah. Dan selanjutnya kita akan install webmin dengan perintah seperti ini. Oke, kita copy biar mengurangi typo. Oke, sini kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan allow webmin pada UFW, yaitu perintahnya UFW spasi allow webmin. Oke, setelah ini kita akan melihat UFW status, yaitu perintahnya UFW status. Oke, di sini sudah ada ya tampilannya seperti ini. Kita akan buka di browser pakai port 10.000. Oke, sebentar, kita akan matikan dulu mode SSL nya teman-teman ya. Oke, di sini kita di sini sudah masuk ya. Kita akan masukkan username plus password. Di sini masukkan password. Oke, salah, coba. Oke, di sini kita udah masuk ya teman-teman. Jadi ketika dimasukkan ini, kalian klik username sama password. Nah, setelah masuk ke sini, kita akan klik webmin configuration ya. Kita pilih webmin modul. Kita buka webmin, klik webmin configuration. Kita tunggu, kemudian kita pilih webmin modules. Kita cari mana webmin modul. Oke, di sini. Oke, setelah ini kita akan install modul nginx pada webmin. Jadi untuk menginstal modul kita akan copy linknya. Sebentar. Oke, nah ini kita copy. Sebentar. Nah, link yang tadi di copy, kemudian kita pilih form HTTP atau link URL, kemudian masukkan ke sini. Setelah itu kita install modul. Oke, kita tunggu. Nah, setelah ini kita akan klik return to webmin configuration. Nah, setelah ini kita refresh modul. Oke, kita refresh dulu. Nah,
Kita tunggu. Setelah ini kita lihat di server. Nah di sini udah ada ya, udah keinstall di sini di server. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu. Nah ini seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan kembali ke putih ya. Kita kembali ke putih. Kemudian di sini kita akan masukkan perintah nano /etc /nginx /nginx dot config. Oke. Nah di sini kita akan ubah nilai key value timeout menjadi 2 ya, dimana di sini key value atau timeout ini adalah batasan waktu untuk sesi koneksi server dengan klien dalam satuan detik ya. Kita akan ubah yang mana di sini, kita cari sebentar ya, kita cari mana. Di sini kita cari yang namanya key value timeout. Key value timeout mana ya? Key value timeout. Key value timeout. Oh ini. Kita rubah menjadi 2. Oke. Oke. Setelah ini kita save. Nah setelah ini kita akan sistem cara reload nginx. Oke. Nah setelah ini kita akan pergi ke webmin ya. Kita akan pergi ke webmin. Nah kemudian di server kita klik my database server, kemudian masukkan password yang dibuat pada proses instalisasi tadi. Nah di sini seperti ini password, kemudian kita save. Oke, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Oke. Jadi terlihat di sini daftar database yang ada ya secara default gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman web. Nah, sebelum membuat halaman web, kita tambahkan record pada ns 1 hakim.com ya, nama kalian, DNS server gitu kan, domain dengan IP addressnya. Nah, caranya kita kembali ke putih. Kemudian di sini masukkan perintah nano spasi min nano spasi slash var slash lib slash bin, kemudian di sini bin hakim.com dot host. Oke, setelah ini kita di sini untuk TTL-nya 300, kemudian ini hakim.com. Oke, sebentar kita akan samakan dulu ya. Oke, sebentar kita akan bandingkan dulu dengan yang lain. Di sini kita tambahkan di sini kita tambahkan yang spr hakim.com, kemudian masuk untuk ininya samain in, kemudian a, kemudian di sini kita tambahkan IP-nya 192.168.43.3. Oke. Nah setelah ini kita save ya, Ctrl X, kita save. Nah setelah ini kita akan restart bin ya, dengan perintah /etc /init.d /bin 9 restart. Oke, di sini. Oke,
Oke, untuk nge-restart bin selesai. Nah, kita pada sprhakim.com kita sebentar masukkan perintah seperti ini. Masukkan perintah nano etc slash nginx slash citus min available slash if enter. Nah, di sini kita masukkan codingan seperti ini sebentar. Nah, seperti ini, masukkan seperti ini, kemudian kita save. Oke. Nah, di sini setelah ini kita download file CMS WordPress ya. Jadi kita buka pada browser ya, pada browser. Kemudian setelah ini kita masukkan perintah id.wordpress.org slash download. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita akan sebentar ya. Sebelumnya salah ya, jadi sebenarnya bukan ke browser tapi di sini kita akan mencoba, kita masuk dulu ke sini ya, kemudian kita copy yang ini, kita akan download WordPress ya dengan perintah ini wget https WordPress. Di sini diikuti. Oke, di sini sedang download. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Saya pause biar cepat. Oke, di sini sudah selesai. Kita akan ekstrak ya dengan perintah unzip min dot zip. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Nah, di sini jalankan perintah ls spasi min la untuk menampilkan daftar file atau folder dalam satu ls min la. Oke, di sini udah ada. Kemudian di sini selanjutnya kita akan rename folder WordPress ya menjadi if.hakim.com dengan perintah mv. Jadi di sini masukkan perintah mv spasi WordPress spasi if.hakim.com. Oke, setelah ini kita ubah permission folder if.hakim.com ya dengan owner www.data dan grup www.min.data. Jadi di sini count spasi min r spasi www min data spasi if.hakim.com. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan chgrp ya, chgrp min r data chgr. Oke. Nah, setelah ini kita restart engine dengan perintah
reload engine. Oke, setelah selesai kita akan kembali ke webmin. Kita kembali ke webmin. Nah, setelah ini kita pilih MySQL database server ya, yang tadi. Kemudian pada bagian MySQL database, pada bagian MySQL database, kita download dulu ya. Kita download. Kita tunggu. Di sini kita ke server, kemudian MySQL database server. Kita akan di sini kita akan create new database. Nah, di sini untuk nama ini kita akan kasih nama sesuai dengan yang ini, IF Hakim misalkan ya, IF Hakim. Untuk karakternya biasa, nggak ada yang diubah, langsung kita create. Oke, nah setelah ini pada bagian global option kita cari global option. Bentar. Option, klik user permission. Kemudian di sini kita akan create new user ya. Kita create new user. Nah, kemudian untuk namanya di sini untuk nama misal di sini admin IF Hakim. Kemudian untuk password ya, kita isi sebentar, password. Oke, setelah ini untuk ininya kita isi dengan localhost. Oke. Kemudian setelah ini kita langsung klik ini. Oke, nah di sini sebentar. Sebentar, kita pause dulu. Oke. Kita create dulu. Oke. Save. Nah, untuk ini yang ini kita masuk ke yang ini. Kemudian kita sebentar. Oke, setelah tadi di create, kita masuk ke global option, ke user permission. Kemudian di sini kita pada sebentar, salah teman-teman. Di sini harusnya klik database permission ya. Kemudian di sini klik create new database permission. Kemudian di sini untuk sebentar, kita pilih ini databasenya yang ini. Kemudian untuk username
admin TEDC, admin Hakim. Terus untuk ininya pilih Hakim, ininya kita pilih yang localhost. Oke. Untuk tabelnya kita akan pilih semuanya. Oke, setelah ini kita create ya. Kemudian return to database list. Oke. Setelah ini kita coba kita buka di browser. Kita buka di browser, kita masukkan if, sini kita akan masukkan if.hakim.com. Sebentar. Nah, ketika tadi sudah di sini, maka klik http if.hakim.com ya, menyesuaikan dengan yang kalian. Nanti tampilannya seperti ini. Kita masuk ke dashboard WordPress-nya. Kemudian di sini kita buat basis data ya, nama pengguna, sandi. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan jalankan pemasangan di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, teman-teman. Nah, kita buat judul, kemudian nama pengguna, sandi, email ya. Di sini tampilannya seperti ini ya. Setelah itu kita klik log masuk ya, untuk login ke dashboard pertama kali. Jadi tadi tuh sebelum ini kita masuk dulu ke sini, install WordPress di Ubuntu servernya ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan di sini namanya, nanti kita masuk ke dashboard WordPress ya. Nah, setelah ini maka bakal jadi kita udah login ya. Setelah login keluar, logout. Nah, di sini baru tampilannya seperti ini. Nah, sebenarnya tampilannya untuk ini menyesuaikan, kalian bisa mengubah ininya pada dashboard ya, untuk mengubah kontennya seperti ini. Oke, karena terima kasih teman-teman, mungkin sampai ini saja. Mungkin mohon maaf karena di sini ada sedikit kendala ya untuk bagian ini ya, untuk bagian masuk WordPress-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.